junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beliau senantiasa menjadi contoh dan suri teladan bagi kita semua, yang tentunya mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, Karakter apa? coach yang kami hormati dan teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Amin R yang akan menjadi host dan membersamai teman-teman semua pada kegiatan malam ini. Tapi sebelum kita mulai kegiatannya, mohon izin teman-teman yang eh, tidak berhalangan, tidak mempunyai unsur syar'i untuk tidak mengaktifkan kamera, mohon untuk diaktifkan. Uh, Mudah-mudahan dengan kita mengaktifkan kamera, kita bisa lebih fokus dan kemudian kita bisa lebih saling mengenal dan saling memberikan semangat ya, saling memberikan aura positif dan tentunya ini akan membuat seminar kita malam ini bisa lebih efektif. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum kita persilahkan kepada Coach Haris untuk memaparkan materinya, materi tentang bisnismu tergantung mindsetmu. eh, Sebelumnya kami persilahkan kepada salah seorang teman kita untuk membacakan kalamullah Al-Quran yang insya Allah akan diantarkan oleh Akhi Suparman. Dan untuk Akhi Suparman, dengan ini kami persilahkan. Baik, baik. Cek, cek. Suara ada Pak Amin? Aman Pak, aman. Masih ya, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Oh, pakai apa? Asuhan animal. Masih termute Pak Suparman. Sem- Pak Suparman, termute mikrofonnya Pak Suparman. Izin Pak Suparman, mikrofonnya termute Pak. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hafna bil Quran. Jazakallah khairan kepada Akh Suparman yang sudah membacakan lantunan Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang dibacakan oleh Akh Suparman menjadi cahaya, menjadi keberkahan, dan menjadi pembuka ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan 3 karakter SBC yang insya Allah akan dibacakan oleh Akh Soekardi. Mohon izin untuk operator menampilkan karakter SBC. Silakan, Pak Soekardi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anu belajar. Unmute suaranya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 3 karakter SBC. 3 karakter 3 SBC. karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Demikian, terima kasih. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih Ahli Soekardi yang sudah membacakan 3 karakter SBC. Harapannya apa yang dibacakan oleh Ahli Soekardi tadi, nilai-nilai karakter yang sudah dibacakan menjadi spirit dan kemudian menjadi fondasi kita dalam belajar, dalam bekerja maupun dalam mengarungi bisnis kita nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang tibalah saatnya kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, adalah mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Coach Haris. Dan tentunya materi ini merupakan materi yang menurut kami pribadi adalah materi yang sangat penting, karena hal yang sangat menentukan, hal yang sangat perlu kita pikirkan adalah bagaimana mindset kita terhadap apa yang kita lakukan. Kalau misalnya mindset dan belief kita bagus, insya Allah apa yang kita jalani pun
bagus dan dirahmati oleh Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Coach Haris akan memberikan materi kepada kita semua terkait dengan mindset bisnismu tergantung mindsetmu. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga mikrofonnya untuk tidak diaktifkan supaya teman-teman yang lain bisa fokus untuk mendengarkan penjelasan beliau. Oke, baik. Kita sambut dengan takbir Coach Haris Amrin. Allahu Akbar. Silahkan Coach Haris. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semuanya? Alhamdulillah. Bahagia. Iya, Masya Allah sekali, bahagia sekali teman-teman sekalian bisa ketemu di ruang Zoom ya. Karena itu, sebelum kita memulai materi ini, ya terlebih dahulu saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di ruang yang insya Allah memberi keberkahan kepada kita semua untuk sebuah mimpi yang begitu besar, yakni menjadi pengusaha yang bukan hanya pengusaha biasa, tapi pengusaha pejuang yang insya Allah pengusaha yang senantiasa dirindukan oleh surga. Ya, saya ingin bertanya, nanti dijawab dengan nomor 1, angka 1 saja. Diketik 1. Siapa di antara teman-teman yang ingin masuk surga karena bisnisnya? Coba diacungkan, coba ketik nomor 1. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Ya, kita doakan teman-teman sekalian ya, semua yang hadir di ruang ini dan yang mengetik 1 menjadi doa yang terbaik karena salah satu tempat yang istijabah yang diterima doanya kita adalah melalui majelis ilmu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, tak kenal maka ta'aruf. Kalau boleh tahu, di ruang Zoom ini dari mana saja? Boleh diketik dari mana saja asal daerahnya? Makassar. Wah, Makassar semua ini. Goa Pak Langga. Makassar. Ada yang Tata, Makassar Tonji. Iya. BTP Enrekang. Sopeng. Goa. Sinjai. Sinjai juga ada ya. Lo Utara. Sudiang. Moncong Loi. Ya, Maros. Apa nomor satu ya? Di luar Goa Makassar, di luar Sulawesi ada tidak? Di luar Sulawesi Selatan. Ya, Sidrap, Masya Allah ya. Nah, baik teman-teman sekalian, malam ini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi bisnismu tergantung mindsetmu. Ya. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah fakta ya. Sebuah fakta bahwa kenapa modal kecil bisa sukses besar, sementara modal besar jarang di tempat. Ini adalah fakta yang muncul di hadapan mata kita. Mungkin ada di antara kita yang... Coach, mohon izin belum di screenshot. Belum masuk ya? Belum di full kan screennya. Full screennya, Coach. Ya, belum di slideshow. Ya. Oke. Coach. Ya, kenapa modal kecil bisa sukses besar, sementara modal besar justru jarang di tempat? Ya, kalau kita bertanya kepada kebanyakan saudara-saudara kita, ketika saya bertanya ke mereka, apa yang menyebabkan kenapa hari ini Anda tidak berbisnis? Apa alasan besarnya? Kebanyakan para pengusaha, ya, dan mungkin ada di antara kita di ruang Zoom ini yang mengatakan bahwa penyebabnya karena tidak ada modal.
Ya, suatu ketika teman-teman sekalian, suatu ketika seorang pengusaha besar ya ditanya oleh orang yang ingin berusaha di satu ruangan seminar. Apa pertanyaannya? Pertanyaan besarnya adalah, saya ini ingin memulai usaha, kenapa tapi saya tidak punya modal. Ya, saya tidak punya modal. Apa jawabannya? Ya, jawaban dari sang guru, beliau mengatakan bisnis yang terbaik itu tidak dimulai dengan modal. Buktinya, kalau saya kasih Anda modal 100 juta hari ini, kira-kira Anda mau usaha apa? 99% ternyata ketika ditanya kembali, dikasih modal sekian, kemudian ditanya apa bisnisnya, ternyata jawabannya adalah saya tidak tahu. Dan bahkan berpikir belum ada bisnisnya. Itu menunjukkan bahwa ternyata modal uang itu bukan menjadi perkara besar kenapa orang tidak berbisnis. Kemudian yang kedua, ada lagi yang punya modal. Tapi dia mengatakan bahwa terlalu kecil modalku ini. Iya. Butuh modal besar. Tapi fakta menunjukkan bahwa justru modal kecil itu bisa sukses besar. Tapi ada orang yang malah punya modal besar, tapi bisnisnya stagnan. Bisnisnya jalan di tempat. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya tentu jawabannya adalah bisnis itu teman-teman sekalian adalah persoalan mindset. Bisnis itu adalah persoalan kapasitas. Jadi bisnis kita hari ini tergantung kapasitas kita. Saya coba lihat teman-teman sekalian. Ya, ini adalah ini adalah apa? Botol air. Botol air. Kalau ini saya buka botolnya, ya, saya buka botolnya teman-teman sekalian. Kemudian saya keluar rumah. Kebetulan di luar rumah saya ada sementara hujan. Kemudian saya tak ada hujan. Maka air yang masuk adalah sebesar volume gelas ini masuk. Volume botol ini masuk. Coba bandingkan ketika saya siapkan tandon besar. Ya, siapkan tandon besar. Maka tentu air yang masuk akan sebesar dengan tandon itu. Apa artinya teman-teman sekalian? Kalau ini dibawa dalam kehidupan bisnis kita, ya, kita bawa dalam kehidupan bisnis kita, berarti isinya ini tergantung daripada volume isinya tergantung kapasitasnya. Kalau ini kita bawa dalam kehidupan kita, ya, air itu adalah isi kepala kita, ya, air itu adalah rezeki kita, maka botol ini adalah kapasitas kita, diri kita. Apa artinya teman-teman sekalian? Semakin besar kapasitas kita, maka semakin besar juga rezeki akan datang kepada kita. Kalau coba lihat, teman-teman sekalian, apa bedanya kapasitas kecil ember ini, ember dengan gelas? Itu menunjukkan bahwa ember itu, ya, ini gelas ini, ya, itu bisa diibaratkan sebagai mindset kecil. Ya, air sudah penuh. Air sudah penuh. Tapi ketika sudah penuh, maka kita tidak bisa lagi mengisinya. Berarti dia tertumpah. Nah, begitu juga, ya, begitu juga dengan apa tadi yang saya contoh, misalnya tandon atau ember, teman-teman sekalian. Ya, mana yang besar, gelas? Ya, mana yang lebih besar, botol atau tandon? Tentu yang besar adalah tandon. Berarti kalau begitu kapasitas yang bisa dimuat oleh tandon tadi itu lebih besar daripada botol tadi. Nah, artinya bahwa kapasitas itu menunjukkan sejauh berapa isi volume yang dimuat. Semakin besar kapasitas gelasnya, semakin besar kapasitas tempatnya, maka volume yang bisa terisi itu juga lebih besar. Nah, kalau ini sudah kita bawa dalam mindset, bawa dalam pola pikir berbisnis kita, menunjukkan bahwa botol yang kecil ini
Kalau dia diisi, maka dia akan tertumpah. Apa artinya? Dia akan menyerah. Dia menyerah. Kalau itu dibawa dalam bisnis, baru menghadapi masalah apapun, baru misalnya dimarahi, baru menghadapi komplain dan lain sebagainya, maka dia akan menyerah. Tapi coba kita melihat, besarkan kita punya kapasitas. Maka tentu ruangnya juga semakin besar, dan kemudian itu menunjukkan bahwa kita ini sedang bersiap untuk menerima volume, menerima rezeki yang sebesar-besarnya. Nah, teman-teman sekalian, oleh karenanya, coba perhatikan diri kita. Kuncinya adalah bahwa level sebuah bisnis itu tidak akan pernah melampaui level pemiliknya. Kalau hari ini, coba pertimbangkan, coba sekarang teman-teman sekalian, apakah hari ini bisnis kita sudah besar atau kecil? Coba diketik diketik di chat yang mengatakan besar, kode B. Kalau yang mengatakan kecil, kode K saja, silahkan ditulis. Siapa yang merasa hari ini bisnisnya besar, dan siapa yang merasa hari ini merasa bisnisnya kecil? Oh, K. Ya. Ya, K, banyak kali. B-nya 2. Yang lain, coba diketik. Merasakah menuju B maksudnya? Ya. Oke, lanjut. K, B, Masya Allah. Nah, teman sekalian, kalau ada yang mengatakan K hari ini bisnis kita, berarti level kita hari ini memang segitu. Level kita hari ini segitu. Isi kepala kita segitu. Isi kepala kita segitu. Kenapa? Karena bisnis kita hari ini itu tidak akan bisa melampaui apa yang menjadi kemampuan diri kita. Nah, oleh karenanya, teman-teman sekalian, owner yang baper itu sebenarnya bisnisnya lemah. Tetapi owner yang tangguh, yang pola pikirnya bagus, itu pasti sama dengan pasti bisnisnya bertumbuh. Coba perhatikan. Orang yang selalu berpikir positif dengan orang yang berpikir negatif. Coba lihat kehidupannya. Dan kemudian lihat coba. Orang yang tidak pernah berhenti menghadapi tantangan dengan orang yang berhenti ketika ada tantangan. Coba lihat hasilnya. Pasti beda. Pasti beda. Nah, itu menunjukkan bahwa hasil yang kita hadapi, yang kita rasakan hari ini, menunjukkan bahwa itulah level kita hari ini, teman-teman sekalian. Ya, berarti ini catatannya adalah bahwa seberapa besar bisnis kita hari ini, omsetnya, katakanlah ada yang masih 100 juta, ada yang 500 juta, ada 1 miliar, kita berarti kapasitas kita baru segitu. Padahal boleh jadi teman-teman sekalian, Allah sudah mempersiapkan apalagi rezeki yang begitu luas. Tetapi karena pola pikir kita yang tidak siap untuk berada di bisnis yang besar, maka itulah juga yang kita rasakan. Itulah juga yang kita lakukan. Bukankah dalam hadis qudsi dikatakan bahwa persangkaan Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Itulah yang harus kita pegang, teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya ada 3 model mental. Ada berapa, teman-teman sekalian? Saya mau dengar suaranya. 3. Iya. Yang pertama adalah mental pengeluh. Apa namanya? Mental pengeluh. Iya, mental yang kerjanya setiap hari mengeluh. Ya. Mulai bangun pagi pokoknya mengeluh, tidak pernah enak perasaannya. Ya, pokoknya mengeluh. Apa biasa kalimatnya ketika kita menghadapi pengusaha yang suka mengeluh? Saya pernah bertemu dengan seorang penjual penjual mie, penjual bakso gitu. Saya tanya, Mas, gimana hasil bisnismu hari ini? Susah, Mas. Kan begitu. Susah, Mas. Kenapa? Kurang pembeli. Ya. Saya tanya, kenapa bisa? Ekonomi lagi susah. Saya tanya, apa lagi? Dia bilang, ada kompetitor di sebelah saya. Di sana ada menjual sana.
sehingga semua pembeli saya pindah sana semua, pindah ke sana semua. Ya, dia bilang kalimat ekonomi susah, saingan banyak. Ada tidak yang ada di sidoarnya sini? Coba katakan ada, coba. Ada tidak yang menurut teman-teman hari ini kita masih bermental pengeluh? Nah, apa fokusnya bagi orang yang bermental pengeluh itu adalah yang suka mengeluh, dia fokusnya pada masalah yang dia pikirkan adalah masalah. Hasilnya apa yang terjadi? Ketika masalah terus yang dipikirkan, hasilnya apa? Hasilnya adalah bisnisnya pasti stagnan. Begitu-begitu aja. Kenapa? Karena yang disalahkan adalah ekonominya susah. Yang disalahkan adalah saingannya. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk memperbaiki bisnisnya. Yang kedua adalah mental pekerja. Ya, mental pekerja apa kalimat utamanya mereka? Kalimat utamanya adalah kerja terus tanpa henti. Ya, coba lihat keluar pagi, kembali malam, sampai malam capek tidur, pagi begitu lagi. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena fokusnya adalah sibuk tanpa sistem. Hasilnya apa yang terjadi? Kalau ada bisnis yang kita kerjakan tidak ada sistemnya, yakin saya 100% teman-teman akan lelah. Dan bahkan bisnis kita jalan di tempat. Ada yang merasakan ini? Coba suaranya, katakan saya. Ada. Ada. Ada banyak. Coba semua tangannya begini, coba tangannya begini. Coba lihat ini cermin, tangannya cermin Saya. coba. Ya. Tunjuk-tunjuk, katakan saya tahu orangnya. Saya tahu orangnya. Saya tahu orangnya. Iya. Saya tahu orangnya. Oke, yang ketiga adalah mental owner. Ya. Apa itu mental owner? Berani mengambil keputusan. Fokusnya adalah bukan pada masalah, tetapi dia fokus pada solusi. Dia fokus pada peluang dan fokus memperbaiki sistem. Coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah bisnisnya berkembang. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, ya, coba ketik. Teman-teman berada di mana? Ya, mental pengeluh ketik 1, mental pekerja pilih 2, mental owner pilih 3. Silakan diketik. Ya. Pekerja, owner. Ya. Masya Allah. Ada owner, ada pekerja. Ya. Tidak ada yang mengeluh. Oh, hebat semua ini. Selesai itu materi kalau tidak ada. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, 2 dan 3. Jadi, dia pekerja sekaligus owner. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau di posisi kita lihat, apakah kita ini mau bertumbuh atau stagnan bisnis kita, tergantung isi kepala kita. Sangat bergantung apa? Isi kepala atau apa yang disebut dengan mindset-nya kita. Boleh jadi hari ini kita mengatakan saya adalah owner. Tapi perhatikan fokus kita hari ini. Apakah fokus pada masalah atau justru berpikir ke solusi? Kalau ada yang mengatakan diri saya adalah owner, tapi ternyata dia masih berpikir masalah, maka yang terjadi adalah sebenarnya dia bukan owner. Tapi dia adalah mental orang-orang yang suka mengeluh. Nah, teman sekalian, di mana kita fokus di situ membesar. Coba semua tangannya begini tangannya. Coba tangannya semua begini. Ya. Tangannya begini. Ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Coba lihat. Tangan kanan ini adalah ibarat solusi. Ya, di sini adalah solusi bisnis kita. Ya, solusi kehidupan pribadi, solusi kehidupan keluarga, solusi kehidupan bisnis kita, semua ada di sini. Di kiri penuh dengan masalah. Masalah bisnis, masalah keluarga, masalah anak, pokoknya masalah pertemanan, semua ada di kiri. Coba lihat teman-teman sekalian.
perhatikan tangan kanan kita. Coba perhatikan tangan kanan. Ketika teman-teman perhatikan tangan kanan, apakah tangan kiri terlihat? Coba jawab. Ketika fokus pada tangan kanan, tatap tangan kanannya, apakah tangan kiri terlihat? Tidak. Tidak. Oke, balik lagi. Kalau fokus tangan kiri, kira-kira tangan kanan terlihat? Tidak terlihat. Kalau kiri adalah masalah, kanan adalah solusi. Sekarang saya pilih. Kalau kita fokus pada tangan kiri yang penuh dengan masalah, kira-kira selesai masalahnya? Tidak. Tidak. Sekarang kita titip tangan kanan kita solusi. Fokus pada solusi pribadi, solusi keluarga, diperbaiki omset, diperbaiki tinta, semua ada di sini. Kira-kira kalau fokus ke sini, kira-kira masalah selesai atau tidak? Selesai. Selesai. Apa artinya? Di mana kita fokus, di situ dia membesar. Kalau kita fokus pada masalah, maka masalah yang membesar. Kenapa misalnya, kayak tadi misalnya, ada yang orang BCA Syariah, tadi pagi itu orang BCA Syariah ajak saya untuk berinvestasi. Saya tanya bagaimana mekanismenya. Dia sampaikan ke saya, kalau Pak Haris ya berinvestasi 600 juta, maka nilai bagi hasilnya 4,5% per bulan. Saya tanya, langsung kemudian dia sampaikan, singkatnya begini disampaikan, Pak Haris mau tidak? Saya bilang saya masih ada invest di tempat lain. Ya, apa dia bilang? Bagi sedikit. Saya bilang, nanti kalau selesai investasi saya, mungkin saya akan pikir. Kira-kira berapa lama? Dia bilang, 6 bulan. Langsung dia bilang, terlalu lama Pak itu 6 bulan. Saya bilang, terlalu lama kalau Anda pikir. Itu masalahnya. Kalau Anda pikir terlalu lamanya, maka dia akan lama. Tapi ketika Anda tidak memikirkan, maka dia tidak akan lama. Masuk di akal? Bisa dipahami teman-teman sekalian? Masuk di akal? Masuk. Nah, itu dia. Masuk, Coach. Iya, baik. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, perubahan itu terjadi, itu dimulai dari mindset. Dimulai apa? Iya, dimulai dari mindset. Jadi masa depan kita berubah atau tidak sangat bergantung dari apa? Dipengaruhi oleh apa? Keputusan kita. Dan keputusan kita itu dipengaruhi oleh mindset kita. Isi kepala kita ini. Dan isi kepala kita sangat dipengaruhi oleh siapa? Informasi yang masuk di kepala kita. Kalau informasinya negatif, maka mindsetnya positif. Pasti keputusannya adalah keputusan negatif. Maka masa depan kita jangan pernah berpikir bahwa berubah yang lebih baik kalau isinya ini adalah penuh dengan virus. Nah, lalu apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Apa yang kita lakukan? Pertama adalah ambil alih kendali. Apa itu ambil alih kendali? Kuasai diri tak maksudnya? Kuasai diri tak? Jangan salahkan cuaca. Kalau hujan jangan salahkan cuaca. Contoh misalnya, saya tanya, kenapa kita lambat datang ini masuk kantor? Dia bilang, hujan, Coach. Saya bilang, hujan itu menghalangi atau membasahi? Saya tanya begitu. Jadi kalau ada yang tentang hujan, saya tanya, hujan itu membasahi atau menghalangi? Coba dijawab dengan Membasahi. Membasahi atau menghalangi? Membasahi, Coach. Ternyata hujan itu adalah membasahi, tidak menghalangi kita untuk masuk kerja. Nah, kalau mindset kita sahih, kita tidak akan berangkat kerja. Karena pikiran kita, jangan lagi deh bahas pakaianku. Tapi kalau kita bilang, hujan tidak menghalangi, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan pasti kita akan siapkan payung, atau mungkin kita pakai Grab, sewa mobil Grab, dan lain sebagainya. Atau kalau kita naik motor, ya mungkin kita siapkan pakai mantel hujan. Kenapa? Mindsetnya adalah kita tidak mengalahkan hujan. Karena hujan itu tidak bisa kita hindari. Karena itu bukan kuasa kita. Yang kedua adalah market apapun yang terjadi, jangan salahkan marketnya. Ya, jangan salahkan marketnya. Karena misalnya begini,
ini sekarang bisnis lagi tidak baik-baik saja. Ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Kalau pikiran kita begitu, pertanyaannya, apakah semua bisnis hari ini itu ada tidak? Dia turun semua tidak? Tidak. Kalau saya tanya tadi penjual bakso, apakah hari ini penjual bakso semua juga pada gulung tikar? Tidak juga. Ketika penjual plastik mengatakan mengeluh, naik terus ini, naik semua ini. Pertanyaannya, apakah ada penjual plastik yang sampai gulung tikar? Tidak semuanya. Ya. Nah, oleh karenanya, jangan juga salahkan modalnya. Ya. Bukan, karena modal yang paling utama itu sebenarnya adalah modal, bukan uang. Modal utama seorang pengusaha adalah idenya, ide bisnisnya. Tetapi pebisnis itu selalu bertanya, apa pertanyaannya? Apa yang harus saya perbaiki? Ya. Apa yang harus saya perbaiki? Itulah ciri orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam pebisnis. Maka yang pertama apa teman-teman sekalian? Ambil alih kendali. Coba diulangi. Ambil alih kendali. Ambil alih kendali. Yang kedua adalah terus belajar teman sekalian. Ya, terus belajar. Kenapa kita belajar? Karena pola konsumen, keinginan konsumennya hari ini berubah. Kalau dulu mungkin ada hanya satu bisnis, sekarang tidak bisa lagi. Sekarang banyak sekali kompetitor. Apalagi sekarang AI. Ya, contoh misalnya, ada tim saya di travel, teman-teman sekalian. Ya, ada tim saya misalnya. Ya, ketika saya tanya, kenapa begini desainmu? Ya, kenapa selalu terlambat? Kenapa begini monoton apa semuanya? Ya, jawabannya ya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, seakan-akan AI itu tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan rumus atau ketentuan desain. Padahal AI itu bisa jadi teman belajar, bisa teman diskusi, bisa teman curhat. Iya, justru dengan AI itu bisa kita manfaatkan. Ini saja materi teman-teman sekalian. Saya persiapkan itu tidak lama. Tapi karena isi kepala kita ini sudah ada apa yang kita mau sampaikan, begitu saya tanya AI, saya tanya asisten saya, ya, saya bilang buatkan saya materi, begini bentuknya, begini modelnya, mau outputnya seperti ini, itu langsung dibuatkan. Tidak butuh waktu lama. Kalau dulu saya butuh waktu 2 jam, 3 jam bikin materi, sekarang 5 menit sudah bisa selesai dengan desainnya. Iya, dengan desainnya. Kenapa? Karena isi kepala kita sudah ada. Termasuk desain yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Maka jangan pernah latah dengan perubahan. Ya, justru kita lah yang harus mengikuti perubahan. Karena kalau kita tidak berubah, pilihannya hanya 2 teman sekalian. Kita stagnan, mati, atau bertumbuh. 2 pilihan. Nah, sekarang kita mau pilih mana? Mau kita bertumbuh atau mati? Coba lihat ke pohon, perhatikan pohon. Pohon itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau dia tidak tumbuh, pasti mati. Begitulah bisnis kita. Kalau tidak bertumbuh, pasti mati. Nah, rumusnya sederhananya, teman sekalian. Penghasilan kita hari ini adalah hasil pola pikir kita beberapa tahun yang lalu. Jadi apapun hasilnya hari ini, itu adalah keputusan yang kita ambil mungkin 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadi seperti apa yang kita inginkan 5 tahun yang ke depan, sangat bergantung keputusan yang kita buat malam ini. Sangat bergantung keputusan kita yang kita buat malam ini. Maka itulah hasilnya besok. Itulah hasilnya 5 tahun yang akan datang. Nah, pertanyaannya, kita mau belajar atau berhenti belajar? Yang ketiga, teman-teman sekalian, eksekusi terbaik. Apa yang ketiga? Eksekusi terbaik. Eksekusi terbaik. Eksekusi terbaik. Saya yakin di ruang Zoom ini ya banyak teman-teman yang ahli workshop. Ahlul workshop. Di mana-mana ada workshop dia ikut. Di mana-mana ada seminar dia ikut. Di mana-mana ada pelatihan dia ikut. Terlalu banyak seminar tapi tidak ada aksi. Apa artinya? Sama dengan nilainya sama dengan 0. Sudah banyak sekali misinya kepala otak ini tapi tidak pernah action, sama dengan nilainya 0. Kenapa teman sekalian? Bisnis berkembang itu bukan karena ide terbaik, tapi karena eksekusi terbaik. Makanya jangan tunggu. Kelemahan selama ini banyak pengusaha adalah dia mau action kalau sempurna. Oh,
Ada pi kantornya sudah mewah pi kantornya, ada pi mejanya rapi dan sebagainya, ada pi bahannya lengkap semua pi. Kalau itu yang kita tunggu, maka wajar kalau modal besar yang kita pakai. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mulai. Karena tidak ada langkah kedua kalau kita tidak pernah melangkah pertama. Tidak ada langkah kedua, 3 kalau tidak pernah ada langkah pertama. Tidak ada langkah ke-10 kalau tidak pernah ada langkah pertama. Maka yang paling menentukan adalah melangkah dulu. Action aja dulu. Yang keempat adalah berpikir jangka panjang. Itu menanam versus memanen. Petani teman-teman sekalian tidak pernah marah benihnya belum tumbuh esok pagi. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan? Bangun trust, bangun kepercayaan, branding, dan buat sistem bisnis kita supaya ini berjalan dengan baik. Nah, yang kelima teman-teman sekalian adalah mindset spiritual. Ingat teman-teman sekalian, ya guru kita, kami belajar di SBC teman-teman sekalian, di Sukses Berkah Community, melalui banyak programnya, mulai dari KPB, kemudian nanti ada namanya OYC, ya sebelum KPB ada namanya KIB. Nah, itu berjenjang. Ternyata itu memang diajarkan kepada kita. Kita ini bukan hanya diajarkan untuk berbisnis. Teman-teman panitia yang ada hari ini, itu merasakan sekali bagaimana manfaat belajar di SBC. Coba lihat tadi, kita baru mulai, kita langsung ngaji. Gitu. Jadi isi kepala kita itu langsung diingatkan dengan Allah. Nah, sebenarnya kalau itu kita ikuti, di bisnis kita mestinya juga sebelum mereka bekerja, ajak dulu ngaji bersama. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah di antara teman-teman sudah ada tidak yang mulai kerja timnya, itu langsung diingatkan dengan Allah? Apa itu? Mungkin dengan ngaji Quran. 1 halaman saya 1 hari. Ya. Ini cuma diajarkan tadi. Ya, karena itu kita menjadikan bahwa bisnis itu bukan sekedar uang. Bisnis itu adalah amanah teman sekalian, ibadah, dan jalan keberkahan. Karena seperti tadi misalnya, saya bertemu dengan seorang pengusaha besar. Dan saya sampaikan kepada mereka, bahwa kalau kita berbisnis ini, yang menjadi tujuan adalah uang, yang menjadi tujuan adalah harta, itu berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini kan mau tinggalkan ini dunia. Ya. Dunia ini hanya sementara. Ada tujuan akhir. Maka jadikan bisnisnya ini sebagai kendaraan tak untuk menuju hari akhirat. Maka pilihannya hanya 2. Surga atau neraka. Karena itu bisnis teman-teman sekalian bukan bicara untung rugi. Bukan bicara harta. Tapi bicara tentang persoalan surga atau neraka. Karena itu teman sekalian, rezeki jujur itu menenangkan. Sedekah membuka pintu. Bagaimana surah At-Talaq ayat 2-3 Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Saya sendiri pribadi banyak sekali merasakan teman-teman sekalian, bagaimana rezeki Allah itu datang tanpa disadari ternyata datang. Ya. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, bagaimana cetak birunya? Ya. Cetak biru mental pebisnis sukses. Apa itu cetak biru? Kayak mimpi besarnya kita. Tahapannya, tahapan besar untuk bisa kita menjadi sukses. Apa yang pertama? Yang pertama teman-teman sekalian adalah kontrol diri, tanggung jawabnya. Kita merasa bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Kita merasa bertanggung jawab terhadap bisnis kita. Kita merasa bertanggung jawab terhadap agama kita. Nah, yang kedua adalah tidak cukup kita kontrol diri. Tidak cukup hanya memperbaiki diri. Tidak cukup hanya belajar. Tapi harus beradaptasi dengan era yang begitu cepat berubah. Kalau hari ini dunianya digital, maka teman-teman sekalian harus kuasai digital. Maka yang ketiga adalah tidak cukup apapun yang kita pelajari penuh kepala tak isinya ilmu, kalau tidak ada action, maka tidak ada hasilnya. Maka yang kita butuhkan adalah eksekusi nyata. Dan yang keempat adalah bukan hanya eksekusi nyata, tapi eksekusi yang kita lakukan adalah berpikir panjang.
Apa itu berpikir jangka panjang? Bahwa bisnis yang kita kerjakan itu bisa diserahkan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Apakah kepada anak kita atau keluarga kita. Maka yang terakhir teman sekalian, jadikan bisnis itu sebagai jalan keberkahan. Ya. Jadikan bisnis sebagai amanah untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada 3 penghambat sukses. Ya, ada 3 penghambat mindset sukses teman sekalian. Yang pertama adalah takut gagal. Coba ikuti kata-kata saya. Yang pertama adalah takut gagal. Takut gagal. Yang kedua lingkungan toksik. Lingkungan toksik. Yang ketiga tanpa visi. Tanpa visi. Tanpa Ya. visi. Kalau hari ini kita masih takut gagal, misalnya diajak Ki belajar, apa pikiran pertama tak? Langsung Ki curiga. Jangan sampai aliran sesat di sana itu. Ya, jangan sampai disuruh Ki lagi bayar. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa bertumbuh karena diri kita sendiri ini yang gagal untuk memahami seperti apa sebenarnya perubahan yang kita inginkan. Yang kedua, lingkungan toksis. Ya, hindari mulai tinggalkan lingkungan di mana diisi kepala kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Ketemu dengan orang yang suka mengeluh, maka kita akan menjadi tukang mengeluh. Kalau kita beradaptasi dengan orang-orang yang pesimis, maka kita akan menjadi pesimis. Kalau itu yang kita lakukan teman-teman sekalian, maka habis energi kita hanya untuk mengeluh, hanya habis energi kita untuk berada di lingkungan yang stagnan. Nah, kemudian yang ketiga teman sekalian, tidak ada visi. Semua orang mengatakan mau berubah. Pertanyaannya, mau berubah seperti apa? Nah, tidak tahu kemana arah akhirnya. Insya Allah teman-teman sekalian, saya sendiri merasakan ini. Ya, 5 tahun saya sudah belajar di SBC, ini dia diajarkan kepada kita itu. Diubah mindset, bagaimana caranya menjadi orang yang tidak pernah gagal. Yang kedua, kita berada di lingkungan yang benar ini. Ya, SBC saya namanya Sukses Berkah Community. Komunitas sukses dan berkah. Bayangkan, sukses di dunia, berkah di akhirat. Itu bayangkan. Nah, kenapa? Karena kita berada di lingkungan para pengusaha yang memang berpikir untuk bertumbuh. Nah, karena itulah yang berpengaruh. Maka carilah teman-teman sekalian lingkungan yang membuat kita mau bertumbuh terus. Hindari lingkungan yang membuat kita semakin stagnan di kehidupan tak. Nah, salah satu teman sekalian yang kita lakukan hari ini adalah komunitas yang bernama Sukses Berkah Community. Dan kemudian yang ketiga, insya Allah kalau teman-teman bergabung di SBC, kita akan diajar bagaimana membuat visi. Kita akan diajar bagaimana membuat matriks peta biru, ya. Peta biru masa depan seperti apa yang kita mau lakukan. Bisnis kita ini mau dibawa kemana? Itu akan dijelaskan sedemikian rupa. Di sini kita ada mentor, di sini ada Fasil, di sini ada guru utama kita, Gus Ridwan Abadi namanya. Masya Allah sekali. Ya, maka bersyukur teman-teman sekalian, Anda berada di ruang Zoom ini, itu bukan kebetulan. Ya, itulah yang memang Allah sudah tetapkan kita ini untuk hadir di sini. Tinggal pilihannya kita, apakah kita ingin berada di tempat seperti ini, atau justru kita memilih untuk berada di lingkungan yang menguras energi kita. Yang hasilnya justru tidak ada. Ya. Nah, pertanyaan kita teman sekalian. Ada 2 pertanyaan saya. Silakan dijawab di chat. Bisnis kita ini mau dibawa kemana? Dan kita ini mau dikenal sebagai apa? Coba jawab di chat. Ya. Ya, bisnis kita ini mau dibawa kemana teman-teman sekalian? Ya. Coba dijawab di chat. Ya. Oke, silahkan, belum ada yang jawab ini, Masya Allah. Ayo, jawab saja. Ini dia bilang, bisnis ini mau dibawa kemana? Coba jawab. Ya, ke level yang lebih tinggi. Mau dikenal lebih luas. Apalagi?
bisa bertumbuh. Kemudian apa lagi? Membawa bermanfaat. Saya mau bisnis, mau dibawa menjadi sarana untuk memperoleh dampak sosial, Masya Allah. Apalagi, ya mau dibawa kemana berkembang. Berkah selalu dibutuhkan. Bisnis sukses nasional sebagai kendaraan menuju surga, Masya Allah. Proyek dakwah. Luar biasa teman sekalian ya. Nah, jawaban kita ini malam teman sekalian, itu sangat bergantung isi kepala kita. Motivasi teman-teman sekalian itu minimal 3. Kata guru saya itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi materi. Dan ini adalah motivasi yang paling rendah. Ya. Yang kedua adalah motivasi emosional. Emosional itu mau dihargai, gitu. Mau brandingnya besar. Itu level 2. Ya. Level 3 adalah motivasinya adalah spiritual. Kalau motivasinya kita adalah ridhonya Allah, itulah level yang paling tertinggi. Nah, sekarang kalau kita misalnya bermateri, oke, karena bisnis itu bicara untung. Tapi kalau sekedar untung, berhenti di situ, itu baru level yang paling rendah. Maka harus dinaikkan menjadi level emosional, dan yang lebih tinggi adalah level spiritual, yaitu level mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu teman sekalian, silakan dijawab. Kalau dari materi yang kita dengarkan dari awal sampai akhir, kira-kira malam ini yang mau kita ubah, satu saja. Ya, apa yang mau kita ubah setelah mendengarkan materi dari awal sampai sekarang? Silakan diketik satu saja. Ya. Apa yang kita mau ubah? Mendapat uang, bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Mindset, mindset, mindset. Mindset apa yang kita mau ubah? Mengeluh? Cari solusi sistem bisnis? Ibadah? Bekerja? Mindset bertumbuh, Masya Allah keren ya. Kita doakan teman sekalian, apapun jawabannya, semoga Allah berikan yang terbaik. Ya. Karena itu teman sekalian, sebelum membangun bisnis yang besar, bangun dulu cara berpikir kita yang besar. Coba diulangi bersama. 1, 2, 3. Sebelum membangun bisnis yang besar, berpikir yang besar. Berpikir yang besar. Siapa di antara Anda yang hari ini mau berpikir besar? Coba angkat tangannya, katakan saya. Saya. Karena itu teman sekalian, mulai malam ini, ya ada 3 pesan saya. Apa itu pertama? Berhenti menyalahkan keadaan. Siap? Siap. Terus upgrade ilmu tanpa henti belajar. Nah ini SBC menyiapkan Zoom. Saya di sini tidak dibayar teman-teman sekalian. Tapi saya mau berbagi. Dan semua teman-teman mentor malam ini yang hadir, semua mau berbagi. Tinggal Anda mau memilih mau belajar atau mau berhenti belajar. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau belajar di SBC? Angkat tangannya, katakan saya. Boleh dicatat ya. Coba ketik 1 yang mengatakan yang mau belajar. Ketik 1. Ya. Oh, Masya Allah. Anda tidak salah, teman-teman. Yang ketiga, ini dia intinya. Eksekusi dengan berani. Jangan kita takut, karena kita bersama dengan Allah. Pernah kita baca surah itu di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa berada di pemburuan Fir'aun. Ketika dia berada di tepi Sungai Nil, orang-orang Bani Israel itu kan sudah pada ketakutan semuanya. Tapi Nabi Musa kemudian menenangkan anggotanya, menenangkan kaumnya. Dia mengatakan, Inna ma'iyya Rabbi. Ya kan? Musyahidin. Apa kata beliau? Sesungguhnya saya bersama dengan Allah dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kami. Maka Allah perintahkan siapa? Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya. Maka seketika itu pula Sungai Nil membentang menjadi jalan. Apa artinya pelajarannya? Pertolongan Allah terkadang datang di detik-detik terakhir. Maka jangan pernah takut kalah. Jangan pernah takut salah. Dan jangan pernah takut gagal. Karena kita tidak akan tahu
seperti apa masa depan kita. Maka yang kita lakukan yang terbaik dan jangan pernah berhenti eksekusi. Siapa di antara Anda yang hari ini siap eksekusi? Angkat tangannya, katakan saya. Saya. Nah, karena itu teman sekalian, ya bangun bisnis tidak hanya besar, tapi juga berkah. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang sekelumit yang kita sampaikan malam ini. Ya, ini baru apanya lagi? Baru kulit-kulitnya. Ya, ya, kulitnya dan dagingnya sedikit. Ya, kalau mau kita dapat dagingnya, insya Allah kita akan sama-sama dapat ketika kita sudah berada di komunitas namanya Sukses Berkah Community. Ya, pada akhirnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali materi yang disampaikan oleh Coach tentang bisnismu tergantung mindsetku. Tentunya pasti teman-teman semua materi yang disampaikan oleh Coach tadi sangat insightful, sangat membuka wawasan kepada kita semua, terutama bagaimana kita dari materi tadi kita sadar ternyata teman-temannya bahwa ternyata bisnis itu bukan sekedar uang. Bisnis itu adalah amanah dan ibadah dan jalan keberkahan. Kemudian saya juga ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Coach Haris tadi bahwa ternyata teman-teman sangkaan kita kepada Allah, apa yang kemudian kita pikirkan terkait takdir Allah, maka itulah yang akan terjadi. Jadi persangkaan hambanya sesuai dengan persangkaan Allah itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, tadi beliau juga menyampaikan bahwa dengan mindset kita yang kita coba untuk bertumbuh, kita akan jadi punya arah. Jadi kita akan punya sikap, punya langkah untuk menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Termasuk malam ini teman-teman. Keputusan teman-teman untuk bergabung di Zoominar ini adalah keputusan yang sangat tepat dan teman-teman telah bergabung di Zoom ini dan tentunya kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh Coach ini bisa menginspirasi dan kemudian bisa membuka wawasan kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi komunitas baru bagi kita semua, teman-teman. Nah, baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ya, saya mungkin membatasi karena waktu kita sekarang sudah pukul 9:04. Saya ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman semua. Silahkan menyiapkan pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Coach Haris, boleh mengaktifkan fitur raise hand atau mungkin teman-teman masih malu-malu bertanya, boleh mengetikkan di kolom chat. Silakan teman-teman. Atau ada yang langsung ingin bertanya kepada Coach terkait dengan materi atau mungkin mau menyampaikan menyampaikan mungkin masalah-masalahnya, kendala-kendala yang ditemui selama ini, boleh disampaikan ke Coach. Bisa juga sambil di Ya, Coach. Izin Coach, termute mikrofonnya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, bisa mungkin juga disampaikan informasi yang ingin disampaikan oleh panitia. Siapa tahu ada informasi berharga untuk Mai. Ya, silakan. Baik Coach. Baik teman-teman semua, sambil teman-teman mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin beberapa pertanyaan yang disiapkan. Baiklah, izin Coach untuk sesi ini saya ingin supaya teman-teman yang di Zoom ini yang baru bergabung mungkin ingin mengenal lebih jauh ya seperti apa itu komunitas kita. Saya ingin mengundang perwakilan dari teman-teman semua yang terutama teman-teman yang ikut KPB. Mungkin ada yang ingin memberikan semacam testimoni atau mungkin pengalaman apa yang kemudian Bapak Ibu dapatkan sebelum dan setelah mengikuti KPB. Boleh teman-teman, ada teman-teman yang ingin menjadi volunteer malam ini menyampaikan bagaimana perubahan mindset itu terjadi ketika Bapak Ibu teman-teman bergabung di KPB. Boleh teman-teman ada yang ingin memberikan testimoninya?
Sebelum saya persilakan tim dari panitia untuk menyampaikan eh, terkait dengan kegiatan kita nanti yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Juni. Kegiatan pertama ya, pertama Coach, kegiatan besar, kegiatan BES ya, kegiatan bisnis Excellent Summit and Talk. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin volunteer untuk menyampaikan? Tes. Suara saya Boleh, jelas? silakan. Iya. Ada yang ingin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar dari Ustadz Haris. Teman-teman di sini ada yang mendapatkan manfaat, boleh di kolom chat infokan apakah Zoom ini bermanfaat atau gimana. Bisa infokan dulu di kolom chat. Ya, yang lain. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, alhamdulillah kalau bermanfaat. Nah, ini yang kami rasakan di SBC, teman-teman. Ini hanya berapa persen saja manfaat yang kita rasakan. Dan kalau saya tanya di sini, ada yang mau belajar langsung sama gurunya Ustadz Haris, Coach Ridwan Abadi? Kira-kira ada yang mau belajar langsung sama Coach Ridwan Abadi? Bisa langsung di chat. Saya. Berapa banyak yang mau? Kalau banyak yang mau, nanti kita coba cari caranya bagaimana mendatangkan gurunya Ustadz Haris ini. Masya Allah, alhamdulillah banyak ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sadar bahwa tidak cukup hanya produk yang bagus. Kita perlu mindset ya. Kita perlu komunitas. Kita perlu guru. Nah, itulah yang membedakan antara pengusaha biasa dan pengusaha yang bertumbuh. Bukan hanya produknya yang beda, tapi kapasitas ownernya. Makanya CRA selalu bilang, Ustadz Haris sudah selalu bilang, bisnis itu tidak akan tumbuh sesuai dengan kapasitas ownernya. Nah, teman-teman, kita saja malam ini baru belajar 1 jam, itu sudah ada pertumbuhan yang kita rasakan. Nah, teman-teman sekalian, nanti itu akan ada event yang diisi langsung oleh gurunya Ustadz Haris. Di situ fokusnya bagaimana bisa banjir order dengan 7 jurus banjir order. Alhamdulillah, eventnya ini gratis. Kita hanya bayar konsumsi hotel dan lain-lain. Nah, ini saya mau cerita. Cerita dari teman saya yang sebelum ikut KPB itu hanya 1 outlet. Sebelum ikut KPB itu hanya 1 outlet. Tapi dia setelah ikut KPB, belum selesai pertemuan 1 tahun, itu dia sudah 12 outlet. Hanya 1 jurus saja yang dipraktekkan dari 7 jurus banjir order. Dari omset 200 juta, kini omsetnya itu 500 sampai 600 juta. Teman-teman mau tidak? Dikasih tahu bagaimana 7 jurus banjir order. Hanya 1 saja jurus banjir order bisa sampai omset ratusan juta. Ada yang mau? Oh. Nah, bisa diinfokan dulu panitia. Siapa tahu ada player. Baik, saya izin. Info tentang ya, baik, saya izin share apa ya?
Ya, boleh langsung infonya. Nah, ini teman-teman sekalian yang hadir di Zoom, saya sadar tidak ada yang kebetulan. Ini tidak semua yang dapat info ini. Tidak semua dapat info ini, ada yang sudah lab group. Nah, teman-teman yang hadir di sini ini insya Allah rezekinya ya. Ini nanti itu ada event base, itu langsung diisi gurunya Ustadz Haris, Coach Ridwan Abadi, dan beberapa mentor yang lainnya. Salah satu value-nya di sini adalah kita dapat fasilitas 1 tahun pembelajaran. Jadi kalau kita ikut ini dengan kita bayar ya kurang dari 500.000 mungkin ya, atau berapa, itu kita dapat value 1 tahun dibimbing langsung oleh CRA. Dan kita hanya bayar saja uang hotel, uang makan, dan itu saja teman-teman sekalian. CRA tidak dibayar, dan alhamdulillah salah satu tadi testimoninya dari 200 juta sampai 500-600 juta, dan di malam ini ada orangnya tapi saya tidak perlu sebut nama ya siapa orangnya. Dan teman-teman dapat kesempatan itu bagaimana dibimbing langsung oleh CRA selama 1 tahun. Hanya berapa yang dibayar panitia, boleh infokan? Kayaknya ada anunya ya, diskonnya untuk malam ini. Ya, ini teman-teman sekalian, hanya 550.000 itu sudah dibimbing selama 1 tahun. Dan kita akan belajar selama 2 hari. Hari pertama online, hari kedua offline, dan di hotel. Kalau bayangkan teman-teman, di hotel saja itu kalau kita di PowerPoint berapa per pax-nya, apalagi ini acara 2 hari dan sampai per malam. Nah, saking inginnya kita merasakan manfaat apa yang kita sudah rasakan selama 1 tahun dibimbing CRA dan mentor yang lainnya, kita juga ingin semakin banyak orang yang merasakan. Teman-teman sekalian, ini ada harga khusus 550 dan berkesempatan dibimbing selama 1 tahun oleh CRA. Jadi, setiap bulan kita akan dibimbing, fokusnya bagaimana bisa banjir order. Akan dikuliti bagaimana 7 jurus banjir order. Kira-kira siapa yang mau ikut? Boleh infokan di chat ya. Siapa tahu banyak yang mau ikut. Yang lain? Yang lain siapa? Ayo. Ya boleh, panitia infokan WA-nya. Yang bisa dihubungi teman-teman malam ini. Saran saya segera daftar ya teman-teman sekalian, karena ini kita terbatas dan teman-teman sangat beruntung karena akan ada event gratis tentunya, ada lagi di tanggal 25, ada lagi di tanggal berikutnya. Nah, saran saya boleh langsung transfer dan amankan seat supaya tetap dapat update-update dari panitia. Boleh langsung WA ke sini 082 346 808 376. Ya, seluruh pertanyaan langsung saja WA nomor ini ya, teman-teman sekalian ya. Nanti apakah ada diskon khusus pasangan atau yang lainnya, langsung WA segera. Saran saya WA langsung malam teman-teman ini malam, jangan tunggu besok. Karena biasa berubah pikiran dan ya setan itu selalu ingin kita tidak bertumbuh ya. Nah,
Karena di SBC ini ada ilmu, ada mentor, ada komunitas, dan itu yang kita butuhkan sebagai pengusaha yang bertumbuh insya Allah. Mungkin itu saja info dari saya, panitia. Semoga bermanfaat. Saya di sini hanya mengajak teman-teman yang mau bergabung di SBC, mau merasakan apa yang kami rasakan selama 1 tahun belakang ini, dibimbing langsung oleh Coach Ridwan Abadi. Semoga Allah memberikan hidayah teman-teman semua, dan Allah memberikan petunjuk, dan mungkin ini adalah salah satu jawaban dari doa-doa kita semua. Kita tentunya ingin semua lebih baik, kita ingin lebih berkembang, bisnis kita bertumbuh, mungkin inilah jawabannya. Salah satu yang Allah hadirkan yaitu event ini di Makassar insya Allah. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Pak Adrian yang sudah membantu panitia untuk menjelaskan event base. Sekali lagi saya mengingatkan pada teman-teman semua bahwa seperti yang disampaikan Coach Haris tadi ya, bagaimana kemudian kita mengubah mindset. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita mengambil alih kendali. Apa yang Bapak Ibu lakukan malam ini, bagaimana keputusan Bapak Ibu itu sangat menentukan Bapak Ibu keadaan dan rezekinya besok-besok hari. Dan yang kemudian kedua, tadi Coach Haris juga menyampaikan bahwa untuk bisa mindset kita bagus, tentunya pasti kita butuh belajar, butuh guru, dan butuh komunitas. Nah, salah satu komunitas yang menurut saya selama saya bergabung dengan banyaknya komunitas, komunitas ini adalah salah satu komunitas yang tidak hanya mengajarkan bagaimana tentang cuan, tentang bisnis, tentang dunia, tapi betul-betul ini mengarahkan kita untuk ke akhirat sesuai dengan yang disampaikan. Nah, baik teman-teman semua, saya mohon izin stop share dulu. Ada lagi satu teman kami dari KPB yang telah mengikuti pendampingan selama 1 tahun ini. Tadi saya melihat ada Pak Anwar ya, Pak Anwar yang tadi ada angkat tangan. Ada yang ingin disampaikan Pak Anwar? Iya, alhamdulillah. Bismillah. Oke, silakan Pak Anwar. Ya. Tes. Oh, ya, alhamdulillah. Iya, jadi saya cuma mau berbagi ini selama saya ikut KPB dengan istri. Alhamdulillah, pengalaman yang saya dapatkan banyak sekali, Kak. Terutama bagaimana mindset tentang bisnis. Jadi awalnya itu saya cuma berpikir ya namanya bisnis ya cari uang. Halo, suara Ya, kedengaran? jelas Pak, jelas. Iya, awalnya itu cuma mindset itu, bisnis itu bagaimana caranya dapatkan uang. Ternyata pola pikir yang selama ini yang sebelum saya masuk KB itu salah. Jadi memang tipikalnya saya dulu ya bekerja siapapun yang ikhtiar pasti dapatkan uang. Tetapi saya agak jauh dari agama. Jadi memang kami diajari di KPB itu pondasinya dulu ya ibadah dulu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah dengan bagus, insya Allah pasti dunia bakal mengikut. Dan itu juga janjinya Allah, siapapun yang sholatnya sempurna, insya Allah pasti dunianya dia bakal perbaiki. Iya, kedua itu yang saya dapatkan di KPB juga adalah lingkungannya. Alhamdulillah lingkungannya Masya Allah luar biasa sekali. Banyak sekali saya dapatkan dari banyak owner-owner yang Masya Allah bisnisnya sudah luar biasa, tapi Masya Allah merendah bahkan mau saling berbagi di bisnis ini, di KPB ini. Bahkan kan saya merasa bahwa saya kan UMKM yang maksudnya baru memulai usaha. Dan Alhamdulillah diajari betul-betul kini. Terutama di KBP itu kan ada kelompok pendampingan bisnis. Nah, di situ circleku ya Masya Allah berubah sekali teman-teman kelompokku itu Masya Allah saya rasa kayak saudara saling support betul. Nah, bagaimana di sini di hubungan itu pertama hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, dengan pasangan dan keluarga itu semua harus bagus Nah, itu diajari di KBB bagaimana caranya hubungan sama Allah, orang tua, pasangan dan keluarga itu harus bagus.
insya Allah pasti dampaknya itu bagus sih ke bisnis. Kedua itu kan saya sama istri kan KPL, jadi sama-sama ikut KPB. Jadi awalnya itu di bisnis itu tidak satu tujuan kan sama istriku. Jadi tidak juga tugas-tugasnya masing-masing. Alhamdulillah setelah ikut Dapat KPB, dikit kata saya anu. bagi tugas. Jadi saya bagi tugas dengan istri ada tugasnya, saya juga ada tugasnya. Jadi sama-sama mindsetku harus sama tujuannya kan. Kadang-kadang kan kita biasa suami istri itu biasa sering berdebat. Masing-masing mau pendapatnya masing-masing naik. Tapi alhamdulillah setelah KPB, Masya Allah. Masya Allah, semakin romantis Pak Adi. Semakin romantis setelah ikut Mungkin KPB. ada ditambahkan mungkin dari istri saya yang ada mungkin tambahannya yang tapi Bismillah. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami Nafas Kopi menjual biji dan bubuk kopi. Pengalaman saya ikut KPB selama 1 tahun, seperti yang dikatakan suami saya bahwa saya sebelum mengurus bisnis itu kita urus dulu urusan pribadi kita. Bagaimana hubungan dengan Allah, keluarga, dan pasangan. Pertama ya ke pasangan ya, karena kita mengurus bisnis itu couple, jadi otomatis banyak pikiran-pikiran, banyak hasil pemikiran saya yang berbeda sekali dengan suami. Nah, di KPB itu, alhamdulillah, apalagi didampingi sama mentor-mentor yang usahanya sudah Masya Allah. Jadi, kayaknya enggak perlu Miki khawatir kalau mau ikut KPB. Karena pertemuannya itu 2 kali dalam sebulan, 1 pertemuan besar, 1 pertemuan kecil. Nah, di pertemuan kecil ini yang terasa sekali solidaritasnya. Tidak ada dibilang ini omsetnya sudah jauh, ini omsetnya masih sedikit, itu saling rangkul. Masya Allah sekali diajar betul kita sama mentor-mentor yang profesional nih. Jadi bagi yang mau gabung, silakan bergabung, segera dapatkan tiketnya. Jangan kita tunda-tunda waktu kita mulai sekarang untuk bisnis tak berkembang, naik kelas. Insya Allah KPB Pro jadi wasilah dari Allah untuk menaikkan omset tahun ini. Amin. Amin, Masya Allah. Sedikit Terima lagi kasih Pak tambahan Anwar dari dan Ibu Ustaz. Fatma atas testimoninya luar biasa, dan ternyata teman-teman setelah mereka berdua ikut KPB belakangan ini jauh lebih romantis gitu teman-teman karena sudah sevisi. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman semua, tadi ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini apa ya? Izin coach, ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana mengubah mindset kita yang selalu overthinking tentang apakah produk kita ini bisa diterima di pasaran karena dilihat dari kompetitor yang mempunyai harga lebih rendah dari yang kita punya. Izin coach. Ya. Tabe Coach Haris, apakah Ya. masih ada di room ini? Ya, baik teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa tadi pertanyaan yang disampaikan ya. Ya. Terkait dengan bagaimana caranya agar kita bisa selalu menjaga mindset. Ya. Jadi ibarat begini, mindset itu seperti otot sebenarnya, seperti ototnya ini otot kita. Kalau tidak dilatih dia lemah. Kalau tidak dijaga dia mudah dipengaruhi oleh keadaan. Itu intinya. Nah, karena itu ada kalau yang saya lakukan itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, yang paling utama, karena sumber isi kepala kita itu adalah input, ya. Maka yang kita jaga ini adalah bagaimana caranya supaya kita ini tidak mendengarkan setiap hari input-input pikiran yang membentuk keyakinan kita. Coba bayangkan kalau setiap hari yang kita dengarkan keluhan, yang kita lihat adalah kegagalan,
kemudian berkumpul Ki dengan orang-orang yang pesimis, toh, maka mindset kita itu pasti turun. Jadi Ki orang mengeluh, jadi Ki orang yang selalu berpikir gagal, tidak mau Ki bisnis. Nah sebaliknya coba kita balik. Kalau kita yang setiap hari yang kita dengarkan adalah ilmu, belajar kita terus, bertemu Ki dengan orang-orang yang bertumbuh. Kemudian selalu Ki dengarkan kisah-kisah perjuangan para nabi. Kalau Ki dengarkan testimoni positif orang-orang yang sukses. Coba saja ini baru-baru kita dengar. Yang mereka sampaikan tadi itu bukan bohongan, itu betul, itu saksi itu. Ya, coba yang kita kerjakan adalah perbanyak zikir. Karena pikiran yang kuat itu lahir dari hati yang kuat. Nah, yang kedua teman sekalian, ya yang pertama tadi jaga pikiran tak supaya bukan pikiran-pikiran negatif yang masuk. Yang kedua adalah fokus pada progres, bukan pada perasaan tak. Iya. Kadang kita ini kan tidak semangat bukan karena bisnis tak buruk, tapi karena emosi tak sedang turun. Nah, karena itu jangan jadikan mood kita sebagai penentu tindakan. Ya mungkin lagi mau kita bertindak kalau lagi bagus mood tak, tapi kalau lagi tidak bagus mood tak, kita tidak berkesan. Padahal orang yang sukses itu tetap bergerak. Walaupun takut, walaupun capek, walaupun ada hasilnya. Kenapa? Karena disiplin itu jauh lebih penting daripada semangat, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, bedakan itu fakta sama ketakutan. Seringkali itu yang menghancurkan kita sebenarnya. Kita bukan kenyataan, tapi skenario yang ada di kepala kita. Kita ini kayak berpikir sendiri di kepala kita. Toh kalau begini, Ki. Kalau saya begini, Ki. Itu kita sendiri yang bermain di kepala kita. Contoh misalnya, jangan-jangan produkku tidak laku, jangan-jangan gagal, jangan-jangan orang tidak suka, padahal belum terjadi. Bayangkan semua yang ada di kepala tadi itu belum terjadi. Iya, overthinkingnya membuat kita energi habis sebelum bertanding, itu maksudnya. Nah, karena itu jadi overthinking itu kan yang ada. Nah, kemudian yang keempat yang saya lakukan itu bangun rutinitas, mulai 1% saja. Saya selalu mengatakan ke teman-teman saya itu, ke keluarga juga, bangun rutinitas mental positif 1 hari itu 1% saja. Coba belajar misalnya bersyukur, toh. Kemudian mulai evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan. Misalnya kalau lagi malam begini sebentar, ingat-ingat apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Nah, itu catat, kalau perlu catat Yang ketiga, mulai perbaiki diri, afirmasi diri. Nah, kemudian doa. Kemudian bikin target harian itu saya dulu. Jadi rutin hal yang paling kecil-kecil apa? Mulai bersyukur, mulai evaluasi diri, mulai berdoa, kemudian mulai target harian. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena mindset itu tidak dijaga saat masa datang saja. Tapi dia harus dilatih setiap hari. Itu mindset begitu. Jadi dia harus dilatih dan bukan hanya dijaga pada saat ada masalah. Ah, yang ini yang kelima, yang penting. Apa itu? Kedengaran suaraku? Nah, yang kelima itu adalah dekat dengan Allah. Ya, mindset terbaik itu bukan sekadar positive thinking teman-teman sekalian. Tapi husnuzonnya itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba misalnya, siapa yang menggerakkan orang datang membeli produk kita? Itu kan Allah, bukan manusia. Nah, karena itu yakin apa? Allah tidak salah memberi ujian. Kemudian rezeki itu tidak pernah tertukar. Itu selalu harus jadi. Rezeki kita itu tidak pernah tertukar. Karena itu tidak perlu kita takut kalau banyak penjual di samping kita, banyak komputer di samping kita. Justru komputer itu dijadikan sebagai teman tanding, teman belajar. Nah, kemudian yang ketiga, selalu berpikir bahwa yang namanya proses itu tidak mengkhianati hasil. Dan setiap kesulitan itu pasti membawa pelajaran. Nah, bagaimana kalau misalnya overthinkingnya karena komputer lebih murah? Ah, itu dia. Nah, ini juga masalah memang masalah yang sering terjadi di bisnis memang. Banyak orang berpikir begini, kalau harga saya lebih mahal berarti orang pasti pilih kompetitor. Padahal kenyataannya tidak begitu, tidak selalu begitu. Coba lihat kopi mahal tetapi ramai. Ada iPhone tetapi dibeli. Ada restoran premium tetap penuh. Coba mereka bilang, ada air di mana di bandara.
yang kalau di luar kita beli dengan harga 3.000. Coba kalau di bandara kita beli 30.000. Ada pembelinya ada. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena orang membeli itu bukan harga, bukan hanya harga orang beli. Orang membeli itu apa? Rasa percaya, kualitas, pelayanan, kenyamanan, pengalaman, value, dan lain sebagainya itu semuanya. Nah, karena itu yang perlu diubah adalah dari bagaimana caranya saya lebih murah. Menjadi apa? Menjadi bagaimana caranya produk saya ini bernilai. Jangan Ki selalu berpikir bagaimana caranya produk saya ini murah. Tapi berpikir Ki, bagaimana caranya produk kita supaya bernilai dan orang datang beli kita punya. Ya kenapa? Lalu kemudian karena begini teman-teman sekalian. Banyak orang itu lebih suka perang harga. Padahal perang harga itu melelahkan. Selalu saja ada orang yang bisa lebih murah. Itu kan begitu. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa lebih amanah. Tidak semua orang itu lebih berkualitas. Tidak semua orang itu lebih nyaman. Tidak semua itu orang lebih cepat. Tidak semua itu tulus melayani. Nah, kan begitu. Nah karena itu teman sekalian, makanya perlu validasi. Kalau validasi apa? Cara mengatasi overthinking dari bisnis. Apa yang validasi? Ya validasi ke pasar, bukan kepikiran kita. Kadang kita kalah sebelum mencoba. Ya tes saja jualnya berapa, posting, tawarkan, begitu kan. Tes saja. Pokoknya kalau ada flyer, bikin gitu flyer, kemudian sebarkan saja. Jangan berpikir, jangan sampai tersinggung. Jangan sampai apalagi merasa terganggu kalau saya posting ini jam kerja. Itu kan semua ada di pikiran tak. Orang terkadang tidak berpikir begitu. Kita tonsin yang berpikir ya. Nah, kenapa? Karena itu sekarang pasar yang menentukan, bukan ketakutan kita. Jadi hindari itu yang selalu berpikir tidak mau, malu, takut. Nah, yang kedua, jangan fokus pada produk, tapi fokus pada value tak. Apa itu value? Apa yang bikin membuat produk kita dengan orang lain? Yang kedua, kenapa ini produkku harus beli sama orang? Ya makanya dicari itu. Ya pilih kira-kira apa yang membuat orang laku saya punya. Nah, makanya perlu datang lihat di warung-warung yang rame, toko-toko yang rame. Kenapa? Nah orang sana rame sekali. Nah belajar dari situ. Karena guru yang baik itu adalah belajar sama orang yang sukses. Kalau mau belajar bisnis, cari bisnis yang sudah jalan. Jangan cari bisnis yang gagal. Kayak begitu. Nah, kalau jawabannya belum ada, maka kita bangun itu. Nah, kemudian jangan bandingkan harga tak. Bandingkan nilai. Jadi jangan bandingkan harga, tapi bandingkan nilai. Murah itu belum tentu tertarik, belum tentu yang terbaik. Karena pelanggan itu rela bayar lebih mahal. Kenapa? Karena lebih percaya, lebih nyaman, lebih berkualitas, lebih profesional, dan lain sebagainya. Nah, ini lagi perlu yang teman-teman sekalian. Rezeki itu bukan hanya soal kompetitor. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki seseorang lewat bisnis kita, kompetitor itu lewat. Nah, apa itu tugas kita? Ikhtiar saja, perbaiki kualitas produk. Jangan produknya orang yang terus dipikir. Ini yang kita pikirkan, produk yang kita pikir. Kenapa ini tidak terjual? Apa penyebabnya? Yang kita pikir, kenapa itu kenapa itu punyanya orang laris sekali? Nah, pelajar kita dari situ. Jangan jatuhkan orang, Nah, kemudian tawakal sama Allah. Nah, kemudian ada tadi bertanya lagi tadi itu, bagaimana caranya membedakan kita ini diuji atau dihukum oleh Allah? Ya, teman-teman sekalian, begini maksud. Kadang bisnis kita itu turun, sepi, order sepi, kehilangan uang, ditipu, gagal proyek di orang. Lalu kita bertanya begini, ini ujian atau hukuman? Ya kan begitu. Sebenarnya yang lebih penting itu yang paling penting bukan labelnya teman, bukan labelnya teman-teman, tapi apa dampaknya pada diri kita Kalau setelah masalah kita semakin dekat sama Allah, semakin introspeksi, semakin rajin ibadah, semakin rendah hati, semakin mau memperbaiki diri, makanya rahmat itu ada. Ya, walaupun sakit rasanya. Tapi kalau selama masalah, makin menjauh dari Allah, makin sombong, makin marah, makin menyalahkan orang, makin berani bermaksiat, maka itu bahaya. Bisa jadi itu bentuk peringatan keras dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, karena itu Allah tidak melihat hanya hasilnya bisnis kita. Tapi Allah melihat hati kita, Allah lihat kejujuran kita, cara kita mencari uangnya. Nah, itu dia. Dan apakah bisnis membuat kita dekat atau jauh darinya. Nah, itu teman sekalian. Tapi pegang prinsip ini. Bahwa setiap ujian yang membuat kita kembali kepada Allah, itu adalah kebaikan. Dan jangan hanya bertanya kenapa bisnis saya diuji, tapi tanyakan juga apa yang Allah ingin saya pelajari dari sini. Nah, itu dia. Itu mestinya yang perlu kita teman sekalian. Saya tidak jawab secara lebih mendalam karena banyak pertanyaan, dan insya Allah ini semua teman-teman sekalian kita akan dapatkan kalau kita sudah berada di SBC. Semua ini kita akan dapatkan dengan sendirinya, terbentuk ini mindset tak. Karena orang-orang yang kita berada di Jakarta itu orang-orang yang memang mindsetnya sudah bagus. Orang-orang yang terus mau belajar, orang-orang yang terus mau bertumbuh. Kalau berteman dengan mereka, insya Allah pasti bertumbuh, Ki. Dan bahkan dipaksa, Ki, untuk bertumbuh. Dan malu, Ki, itu kalau dia sudah bertumbuh, dan kita tidak. Akan begitu. Nah, ada lagi tadi bertanya kuliah itu. Apa pertanyaannya ini? Bagaimana caranya agar kita ini bisa selalu menjaga mindset? Nah, tadi kan saya sudah bilang, mindset itu kan seperti otot ya. Saya kira sudah saya jawab. Ya, saya kira itu yang Tapi ada satu lagi, Coach, pertanyaan dari Ibu Sukriyani terkait bagaimana menghadapi dan menyikapi kolega bisnis yang tidak transparan dan terkesan licik saat kerjasama. Bagaimana caranya menghadapi kolega yang pada saat bekerja sama terkesan licik pada saat kerja sama, Coach? Saat bekerja licik ya? Ya, Coach. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ya, ini penting ya, penting. Kalau kita di SBC itu, kita itu tidak dibiarkan bekerja sama kalau kita ini belum punya ilmu. Itu dia. Kadang kita ini kan baru sama-sama mau belajar, apalagi baru mau bisnis. Tiba-tiba dia ajar ditanya, ayo investasi ya. Kalau ini bisnis kita jalankan akan begini. Coba kita tanya ulang. Ini yang kita investasikan itu, kira-kira sudah berapa? Ada pengalaman tak? Tidak. Kan begitu. Terkadang itu banyak masalah ya. Jangan banyak masalah karena kita tidak paham kini bisnis kah. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian perlu dipahami begini. Jadi ada itu yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Orang itu tidak bisa kita kendalikan. Orang licik, pikirannya orang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita. Pikiran orang tidak bisa kita kendalikan, mulutnya orang tidak bisa kita kendalikan, hatinya orang tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Nah, menghadapi kolega bisnis yang licik itu teman-teman sekalian bukan hanya butuh emosi yang stabil, tapi perlu belajar mengambil hikmah, perlu ketegasan, perlu sistem. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada yang begitu, jangan langsung emosional. Orang licik itu, teman sekalian, kalau kadang justru ingin kita itu meledak emosi. Mungkin apaan, cuma sengaja itu tidak mau. Ya. Supaya apa, Ki? Supaya salah langkah, Ki. Supaya kehilangan fokus, Ki. Atau bahkan terlihat buruk, Ki, di depan orang lain. Itu orang licik begitu. Tapi tenang, Ki. Ya, tenang. Kenapa? Orang tenang itu lebih sulit disalahkan. Ingat, orang tenang itu susah dikalahkan. Ya, kenapa? Karena orang emosi itu ya membuat kita bereaksi, tapi ketenangan itu membuat kita berpikir. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, pisahkan, Ki, antara baik hati dan naib. Apa itu? Menjadi baik itu bukan berarti membiarkan diri dimanfaatkan. Kadang pebisnis itu terlalu tidak enakan. Semua dipercaya, semua diberi akses, semua dibiarkan. Uang dikasih orang lain urus, Ki. Bahkan pakai rekening orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya bisnis bocor. Dalam bisnis, teman-teman sekalian, hati boleh lembut, tapi sistem harus tegas. Itu dia. Nah, kemudian dalam setiap mengambil keputusan, gunakan data, jangan pakai perasaan. Kalau ada indikasi kelicikan,
cek laporannya, toh, cek transaksinya, cek komunikasinya, cek alur kerjanya. Jangan kita tuduh orang tanpa bukti, tapi jangan juga menutup mata. Itu maksudku, toh. Nah, pebisnis kalau mau jadi pebisnis yang matang, itu kita mengambil keputusan itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Nah, yang keempat, teman-teman sekalian, bagaimana caranya menghadapi? Yang keempat, buat sistem yang membatasi celah, jangan buka ruang. Jangan bergantung pada kata, saya percaya ini, sepupuku ini, keluarga aku, sudah lama sama-sama. Kalau sudah begitu bahaya, Mi. Ya, karena bahkan orang baik bisa berubah saat diuji uang, bayarkan. Orang baik itu bisa diuji, bisa langsung hijau itu matanya pada saat nalia uang. Mungkin pada saat nalia uang sedikit masih belum berubah, tapi begitu banyak minalia, apalagi yang ada kesempatan, ya sudah. Maka gunakan apa? Gunakan ke SOP, laporan rutin, pembagian wewenang yang jelas, approval kita yang pegang, kontrak tertulis, audit setiap waktu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bisnis, teman-teman, bisnis besar itu tumbuh bukan karena bukan semuanya orang baik. Banyak orang jahatnya. Tapi karena sistemnya yang kuat menjadikan orang itu jadi baik. Kan begitu, toh? Nah, kemudian jangan terlalu mudah membuka semua strategi kita, ya. Jadi tidak semua itu isinya bisnisnya itu harus ditahu semua orang tentang kondisi keuangan. Tidak perlu semua orang tahu. Tidak perlu semua karyawan tahu, cukup orang keuangan yang tahu dengan ownernya. Ya, tidak semua harus tahu suppliernya kita siapa. Tidak perlu semua orang tahu rumus bisnis kita seperti apa. Tidak perlu semua orang tahu strategi bisnis seperti apa. Dan tidak perlu orang tahu kelemahan bisnis kita. Ya, tetapi memberi kepercayaan itu bertahap, bukan langsung total sementara. Nah, kemudian ya yang penting ini, ya tegas saat sudah melewati batas. Ya, apa tegas? Kadang ada orang yang berubah bukan karena dinasihati, tapi karena diberi batas. Kalau begitu. Kalau terus merugikan, evaluasi, kurangi akses, buat hitam di atas putih, bahkan pisah jalan bila perlu. Itu kan begitu kan? Karena mempertahankan orang toksik itu terlalu lama bisa menghancurkan bisnis sehat. Nah, makanya inilah bahayanya kalau kita berbisnis itu pakai perasaan. Sudah orang itu toksik, maksudnya begini, orang itu berpikir preman, kita ini masih berpikir baik-baik. Nah, itu dia toh. Nah, ini yang terakhir yang saya mau sampaikan. Jangan balas kelicikan dengan kelicikan. Tetap jaga adab. Karena kemenangan jangka panjang itu bukan cuma soal uang, tapi keberkahan. Biarkan kita kuat dalam strategi, biarkan cerdas dalam membaca manusia, tapi tetap kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tanda kolega bisnis yang perlu diwaspadai itu. Ini rumus yang saya tahu, ya. Jadi kalau kolega bisnis yang perlu diwaspadai apa? Terlalu manis di awal, suka mencari informasi tapi minim kontribusi, tidak transparan, sering memutar fakta, mengambil keputusan sepihak, bermain di belakang, memanfaatkan kedekatan. Kalau ada begitu, hati-hati mungkin. Maksudnya mulai batasi ruang. Nah, karena itu teman sekalian, dalam bisnis jangan hanya berpikir, jangan hanya belajar cara mencari keuntungan, tapi belajar juga membaca karakter manusia. Karena banyak bisnis jatuh bukan karena produknya buruk, tetapi karena salah memilih orang untuk mengelola bisnisnya. Ya, itu poin-poinnya teman-teman sekalian, saya kira. Ya, saya jawab secara singkat, ya. Tapi kalau mau belajar tuntas, teman-teman tidak salah ketika memilih SBC ini sebagai tempat tak berlabuh untuk belajar. Ya, saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Coach Haris. Apa yang disampaikan oleh Coach Haris, saya kira teman-teman semua sepakat. Apa yang disampaikan oleh beliau adalah daging semua. Nah, ini pasti bikin penasaran teman-teman. Sedangkan Coach Haris sudah seperti ini. Bagaimana kalau gurunya yang langsung ajari kita semua? Saya sangat yakin akan mudah-mudahan semua teman-teman tertular vibes positif dari Coach Haris, dan harapannya teman-teman semua bisa mengambil bagian, bisa bergabung nanti di kegiatan kami. Tentunya kegiatan ini akan mengubah mindset kita, mengubah arah bisnis kita seperti apa, dan insya Allah bisnis kita akan menjadi kendaraan kita masuk di surga nanti. Baik teman-teman semua,
Tidak terasa ya karena saking fokusnya, saking menikmatinya penjelasan Coach Haris terkait dengan bisnismu tergantung mindsetmu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan ini teman-teman. Sebelum mengakhiri, mohon izin Coach untuk menyampaikan closing statementnya Coach. Ya, baik teman-teman sekalian, keputusan hari ini akan mempengaruhi kehidupan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau mau kita bertumbuh, tergantung keputusan tak malam ini. Kita hadir di sini teman-teman sekalian, belajar, mendengarkan, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tapi itulah yang Allah siapkan untuk kita mau bertumbuh. Pertanyaannya berada di pilihan kita. Mau kita bertumbuh atau mau kita tetap stagnan. Atau mau kita bisnis tidak mati. Tergantung pilihan kita. Panitia tadi sudah memberikan ruang. Nah kasih Miki ada yang testimoni. Nah kasih Miki lagi cara pendaftarannya. Ada tadi yang cerita bahwa berhasil kah ini. Apalagi tergantung keputusan tak. Itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, teman-teman semua, sudah kegiatan kita malam ini di Zoominar, road to kegiatan kita base. Tapi jangan khawatir teman-teman, beberapa hari ke depan silakan tetap teman-teman memantau grup yang sudah teman-teman ikuti di grup road to base. Di situ nanti akan ada banyak sekali informasi kegiatan-kegiatan Zoominar kita. Dan tentunya akan lebih banyak lagi pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materi-materi yang sangat menarik buat kita. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini sesuai yang disampaikan oleh Coach Haris adalah bahwa bisnis kita tidak akan pernah bertumbuh lebih besar daripada kapasitas mindset kita. Jadi silakan take action teman-teman. Silakan sudah mulai membuat list-list ya, list-list apa yang harus dilakukan, termasuk pilihan kita untuk menghubungi teman-teman yang sudah memberikan informasi ini terkait dengan Zoom ini. Jadi mohon Bapak Ibu dan teman-teman semua silakan jika pun ada nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan kami, boleh nanti disampaikan lebih detail. Nanti di sana ada panitia yang akan senantiasa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan mengarahkan dan tentunya mengarahkan kita kegiatan itu. Baik, saya sebagai host pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada spesial untuk Coach Haris Amrin atas ilmunya, atas semangatnya, atas vibes positifnya yang sudah membuat teman-teman Zoom malam ini sudah merasa tercharger, Coach. Insya Allah nanti kita semua berdoa ya, mudah-mudahan Coach Haris selalu dalam keadaan sehat, berkah, dan semakin sukses dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup, mohon izin teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama ya. Mudah-mudahan dengan foto bersama ini bisa menjadi momentum buat kita dan kita bisa saling mengenal nantinya. Mohon bantuan operator untuk mengambil fotonya, teman-teman. Berikan senyum terbaik, karena kalau senyum terbaik, insya Allah rezeki yang baik juga datang. Apalagi di malam Jumat, teman-teman. Saya kira malaikat-malaikat banyak yang ini bisa mendoakan kita, bisa membantu kita untuk sukses nantinya. Baik, silakan 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman semua, marilah kita menutup. Sebelum ditutup, saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh panitia base dan teman-teman peserta. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyediakan waktunya hampir kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganti waktu kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin alamin. Marilah kita tutup majelis ini, Zoominar ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astagfirullah anta wa atubu ilaik. Saya Muhammad Amin R pamit undur. Salam sukses berkah. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.